Tiga. Om Swastiastu. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Ikadek Juni Artawan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Gusti Ayu Pradnyani. Beliau adalah selaku guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Serit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi sebelum saya melakukan proses observasi kelas dan juga pasca observasi. Oke, selamat pagi Bu Gusti. Selamat pagi Pak Juni. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Saya baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Ya, asal saya juga baik dan sehat. Tapi kemarin sempat sedikit sakit, tapi sudah merencanakan untuk ketemu Bu Gusti hari ini. Jadi semangat. Kemarin sudah sempat drop sedikit, tapi hari ini ya asal baik ya Bu Gusti ya. Oke, terima kasih ya Bu Gusti telah menyempatkan waktunya hari ini untuk berdiskusi dan berbincang-bincang dengan saya. Nah, adapun hari ini sebenarnya saya ingin melakukan pra-observasi kepada Bu Gusti terkait karena nanti pada saat observasi akan saya amati ke kelas ya Bu Gusti ya. Atau saya ingin melakukan proses supervisi kelas namanya. Ya, adapun tujuan daripada supervisi kelas itu adalah nanti supaya saya bisa melihat dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Gusti lakukan di kelas ya. Nah, kenapa hari ini kita berbincang-bincang dan berbicara, tujuannya adalah supaya Bu Gusti nanti lebih siap lagi dalam proses atau mempersiapkan rencana pembelajaran yang nanti Bu Gusti akan terapkan di kelas itu. Sehingga nanti Bu Gusti bisa lebih mantap lagi untuk memfasilitasi murid yang belajar di kelas. Ya, sekarang mungkin saya mohon izin kepada Bu Gusti ini ya untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan tujuan. Ya, kita sebagai seorang guru kan pasti ada tujuan ya dalam mengajar murid itu. Kira-kira nanti pada saat saya observasi di kelas, Bu Gusti akan menerapkan tujuan pembelajaran yang mana? Silakan Bu Gusti. Ya. Baik, terima kasih Pak Juni ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan materi yang akan saya berikan dulu kepada siswa untuk minggu depan itu. Saya akan memberikan materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, itu siswa mampu untuk mengidentifikasi isi dan juga struktur dari surat lamaran pekerjaan, Pak Juni. Ya, berarti saya tangkap nih dari yang Bu Gusti bilang ada satu tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya terkait dengan bagaimana nanti siswa bisa mengidentifikasi dan juga melihat struktur daripada surat lamaran tersebut ya. Oke, berarti ada satu tujuan. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bu Gusti sudah pernah nih mendengar tentang area pengembangan yang mungkin nanti kira-kira Bu Gusti aplikasikan di kelas ketika saya observasi. Area pengembangan yang mana Bu Gusti? Bisa diceritakan sedikit? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya akan mencoba untuk mengambil area pengembangan saya di KSE Bapak. Ya, KSE. Kompetensi sosial emosional, yang mana saya akan coba menerapkan dua KSE saja, seperti misalnya KSE mengenai kesadaran diri dan juga KSE mengenai manajemen diri. Oke, ya jadi saya cukup tertarik ya karena Bu Gusti nanti berusaha untuk menerapkan KSE, kompetensi sosial emosional, yang memang sekarang itu lagi apa namanya tren-trennya ya, lagi bloomingnya. Ada tadi saya dengar ada kesadaran diri dan juga manajemen diri. Wah, kira-kira nih kalau kita berbicara tentang mengajar, pasti ada rancangan pembelajaran nih. Nah, saya ingin tahu terkait dengan rancangan pembelajaran yang Bu Gusti akan terapkan minggu depan atau pada saat observasi. Mungkin dari segi strateginya yang digunakan, model yang digunakan, atau metodenya. Bisa diceritakan Bu Gusti? Baik Pak Juni, untuk strategi mungkin yang pertama ya, strategi pembelajaran yang saya gunakan itu menggunakan diferensiasi proses dengan model pembelajaran PBL, problem based learning. Kenapa saya menggunakan model ini? Karena nanti siswa akan saya suruh untuk mengidentifikasi masalah mengenai surat lamaran pekerjaan. Dan untuk metodenya menggunakan metode diskusi. Oke, jadi berarti yang saya tangkap dari
apa namanya, terkait dengan strategi, Bu Gusti menggunakan strategi diferensiasi proses. Kemudian modelnya PBL tadi ya, PBL problem based learning, berarti berbasis masalah. Dan juga untuk metodenya diskusi. Nah, untuk selanjutnya ini kira-kira terkait media yang Bu Gusti gunakan kira-kira apa? Mungkin saya akan menggunakan media PowerPoint saja dulu, Pak. Oke, sementara Bu Gusti menggunakan PowerPoint ya. PowerPoint. Berarti nanti Bu Gusti tampilkan di depan rencananya. Ya, betul. Nah, untuk selanjutnya tadi Bu Gusti sudah bercerita tentang area, kemudian apa namanya, strategi yang digunakan. Nah, metode sudah tadi diceritakan. Nah, actionnya kapan nih? Atau kapan nih saya bisa ke kelas Bu Gusti? Karena sudah saking nggak sabarnya ya untuk ke kelas itu. Mungkin Ibu bisa ditentukan harinya kapan, itu jamnya jam berapa, dan juga di kelas mana, biar nanti saya bisa ke kelasnya Bu Gusti. Ya. Mungkin Pak Joni bisa di hari Selasa, Pak ya. Iya. Hari Selasa di jam 1-2 mungkin Bapak di kelas 12-1. Oke, berarti nanti saya di hari Selasa ya. Hari Selasa di jam 1-2 di kelas 12-1. Ya. Berarti apa namanya, untuk selanjutnya di hari Selasa minggu depan di kelas 12-1 di jam ke 1-2 ya. Mohon izin nanti saya akan datang ke kelas Bu Gusti untuk melihat bagaimana Bu Gusti mengajar. Mohon izin juga saya nanti ada sedikit mencatat-catat ya Bu Gusti ya. Bagaimana nanti Bu Gusti mengajar dan juga respon daripada murid yang Bu Gusti ajar. Untuk hari ini ternyata kita sudah di sesi akhir pembicaraan kita ya Bu Gusti ya. Ya, sudah di sesi akhir. Nah, sebelum saya tutup nih, kira-kira apa yang Bu Gusti dapatkan dari proses kita berdiskusi hari ini? Bisa diceritakan dulu. Jadi untuk minggu depan saya akan mengajar di kelas 12-1 dengan menggunakan strategi diferensiasi proses dan mengembangkan area pengembangan KSE yang lebih fokus pada KSE kesadaran diri dan juga manajemen diri, dan menggunakan media PowerPoint. Oke, berarti Bu Gusti udah ada gambaran nih ketika nanti saya observasi di kelas. Bu Gusti menggunakan apa namanya, PowerPoint sebagai medianya, kemudian mengembangkan KSE kesadaran diri dan juga manajemen diri. Saya tunggu ya, dan saya sudah nggak sabar lagi untuk nanti minggu depan bisa masuk kelas Bu Gusti. Untuk sesi kali ini sampai di sini dulu ya Bu Gusti ya. Nanti saya mohon waktu juga untuk selanjutnya setelah observasi minggu depan saya akan mengajak Bu Gusti untuk berbincang-bincang lagi di tahap pasca observasi. Terima kasih waktunya hari ini ya Bu Gusti ya. Ya, terima kasih banyak. Demikian sesi pra observasi kami kali ini. Nah, untuk selanjutnya bertemu di observasi dan juga pasca observasi. Om Santi 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 Om. Berdiri. Aku hanya 5. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, ada banyak kita berdoa secara tidak penting. Berdoa dulu. Berdoa. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Baik. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Gusti Ayu Wudu Pratnyani. Ibu sebagai guru bahasa Indonesia dan akan mengajar kalian di kelas 12-3. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, mungkin Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Ada. Siapa? Absen 4. Absen 4. Dispen. Terus? Absen 15. 15. Absen 14. Dispen. Ada lagi? Absen 7. Absen 7 isi. 3. Terus absen 3. Itu 3 dan 6.
di lantai. Untuk tangan bisa ditaruh di meja. Ya, silakan taruh di meja atau di pangkuan kalian. Di meja atau di pangkuan. Sudah? Silakan relax. Relax. Dan pejamkan mata. Pejamkan mata kalian. Setelah itu tarik nafas. Rasakan udara yang masuk dan keluar. Lakukan selama 3 menit. Dengan relax ya. Sudah? Silakan buka. Oke. Gimana? Sudah lebih Relax. relax? Ya. Untuk memulai pembelajaran kalian harus relax dahulu ya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu coba ingin meminta kepada kalian mengekspresikan perasaan kalian hari ini. Baik itu lagi senang, sedih, gembira, marah, ya, lelah dan lain sebagainya. Silakan diekspresikan dengan ya. Sudah dipikirkan bagaimana perasaan kalian hari ini? Sudah? Oke, 1, 2, 3. Ekspresinya apa? Siapa yang melihat saya? Ya, ibu yang berikan. Oke, 1, 2, 3. Sudah ya? Coba ibu. Woi, Ya, woi, api bosku. Sampai lagi planning. sudah sampaikan terkait ekspresi kalian. Karena terus kamu capek. Tapi tadi rasanya tanpa ekspresi. Ada lagi terkait bagaimana perasaan kalian yang di sini. Nah, kamu coba. Coba. Ya. Jadi tadi rasanya kamu ekspresinya gembira ya? Iya. Beda dengan Ada lagi sekarang coba. sama. Sudah makan lagi. Oh, jadi punya lebih bagus ya dalam pembelajaran. Kenapa? Kamu Pak Jimmy. Oh, ketemu Pak Jimmy. Siapa Pak Jimmy? Siapa Pak Jimmy? Iya, Guru biologinya. guru biologinya. Lebih termotivasi untuk belajar ini ya, lebih semangat, lebih ceria. Ya, betul. Terima kasih ya. Thank you. Baik anak-anak, sudah ya, sudah cukup untuk kegiatannya. Itu kita sudah langsung mulai terkait resepsi mengenai surat lamaran kerja. Jadi bertanya pada kalian, apakah kalian sudah pernah melihat atau mendengar surat lamaran pekerjaan? Dari mana biasanya? Dari Dari kabar, terus media sosial, messenger, dari mana? Dari info Singaraja. Oke, dari media sosial lebih
Menurut kalian apa sih fungsi dari surat lamaran kerja ini? Pasti untuk misal kalau kalian tamat SMA itu langsung kerja, sangat bermanfaat sekali ya dari surat lamaran kerja ini. Kalian belajar mengenai apa isi dari surat lamaran kerja itu, jadi karena lebih mudah dalam membuat surat lamaran kerja. Tidak bingung lagi adanya. Gimana, masih semangat? Berikut contoh dari surat lamaran pekerjaan. Nah, coba setelah kalian melihat atau menyimak dari surat lamaran pekerjaan ini atau membaca surat lamaran pekerjaan ini, mungkin ada hal yang kalian ingin tanyakan atau ada pertanyaan yang muncul dari kalian. Semuanya. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Pas. Iya. Sampai ke salam dari Malaysia, tanda tangan dan juga salam. Baik, seperti yang sudah kalian sampaikan tadi, untuk fungsi dari surat lamaran kerja itu adalah untuk melamar sebuah pekerjaan. Nah, biasanya itu pasti ada apa? Berisi identitas diri, terus untuk pengalaman itu lebih dikabarkan di mana? Di CV. Ya. Pendidikan. Kalau pendidikan kalian masih SMA, itu diisi pendidikan SMA. Kalau belum SMA, boleh juga diisi. Ini nanti disesuaikan dengan usahanya. Apakah dia harus minimal SMA atau S1? Ya, sesuaikan dengan tempat perusahaan kalian dapat. Ini ya, tadi juga sudah sempat kita bahas. Jenis pembuatannya dikelompokkan menjadi dua jenis. Surat lamaran pekerjaan digabungkan dengan riwayat hidup atau RIT, atau surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Jadi ada mungkin seorang pelamar itu menjadikan satu surat lamaran pekerjaannya dengan riwayat hidup. Atau ada juga yang dipisahkan. Jadi surat lamaran pekerjaan beda, terus ada ini juga. Untuk surat lamaran pekerjaan ini bisa dibedakan di sini ya. Ini untuk diisinya itu berdasarkan
contoh surat lamaran pekerjaan. Itu di sini ada beberapa sistematikanya. Yang pertama yang harus ada itu mengenai apa? Alamat dan nomor pedoman surat. Di mana posisinya tadi? Di kanan atas. Ya, di pojok kanan atas. Tidak di tengah atau tidak di kiri. Ya, untuk pembuatan dan bawah. Setelah itu dilanjutkan penulisan lampiran dan perihal lampiran. Perihal pemberitahuan pekerjaan atau pemberitahuan pekerjaan, nama dan nomor surat, itu ya. Jadi untuk surat lamaran pekerjaan ini tidak boleh isi kata kepada. Jadi beda dengan surat sakit sekolah ya. Nah, isi kepada. Untuk surat lamaran pekerjaan itu tidak perlu memasukkan kepada. Yang pertama manajer usaha. Terus langsung alamatnya. Alamat dari Oke, selanjutnya ada apa? Salam buka. Terus ada isi, nomor, dan jadi ada berapa sistematika dari surat lamaran pekerjaan ini? 9. Ada 9. Siapa yang bisa menyebutkan semuanya? Yang pertama ada buatan surat. Yang kedua ada perihal dan lampiran. Yang ketiga salam pembuka. Yang keempat ya, yang buka surat, isi, penutup. Dan yang terakhir ada tanda. Ya. Ya, untuk selanjutnya ibu minta ada kalian untuk membagi kelompoknya masing-masing 4 sampai 5 orang. Jadi ibu minta pada kalian untuk mengidentifikasi isi dan juga sistematika dari surat lamaran pekerjaan sesuai dengan LKPD yang akan ibu kerjakan. Bisa dikerjakan nanti? Sesuaikan dengan materi yang sudah diberikan ya. Oke. Silakan dicari kelompoknya. Sudah semuanya mendapatkan kelompok? Untuk selanjutnya, silakan kalian jawab LKPD dengan kelompok kalian masing-masing. Ya. Siap, guru. Baik, guru. Sudah semuanya mendapatkan KPD? Sudah. Silakan isi nama kelompok
silakan juga ini di sana ada contoh surat lamaran pekerjaan. Silakan identifikasi isi dan sistematika dari contoh surat lamaran pekerjaan tersebut, diuraikan dan didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Mohon dibagi siapa yang menjadi notulis, siapa yang bisa mencari jawabannya, isi dan juga sistematika dari sana. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan langsung dikerjakan.
Terus kamu sampaikan jabatan bahwa isi dari surat lamaran pekerjaan ini bahwa seorang pelamar tersebut ingin melamar sebagai staf di perusahaan apa? Iya, di CV Maju Sejahtera. Jadi kan itu ya, ya, sistematikanya, ya. Samain yang di sana. Ya, disamakan sesuaikan dengan surat lamaran yang ada di sana. Ya, apakah sudah lengkap atau ada yang perlu nambahkan lagi, boleh dah kamu buatkan saran juga di sana. Ya, sudah lebih lengkap. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Silakan mungkin apa ibu mau tunjuk atau kalian yang mau maju ke depan sendiri? Kalian. Mana mau tunjuk atau apa saja? Silakan mungkin. Dari kelompok kalian, silakan presentasikan hasil diskusi mengenai identifikasi, isi dan juga sistematika dari surat lamaran pekerjaan yang sudah ada dalam daftar PDF. Silakan isinya dulu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dari ini untuk melakukan presentasi. Sebelum ini saya akan mempresentasi terlebih dahulu. Perkenalkan saya William Pradana, saya Bima. Perkenalkan nama saya Kadis Chandra, absen 13. Perkenalkan nama saya Purwani Pramata, absen 29. Saya Excel absen 28. Jadi di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, di soal pertama yaitu isi dalam surat lamaran pekerjaan seperti itu. Jadi isi surat lamaran tersebut merupakan surat lamaran pekerjaan di CV Maju Sejahtera sebagai posisi staf processing. Baik, untuk yang kedua itu ada sistematika dalam surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan yang terdapat dalam surat lamaran yang ada di KPU. Jadi sistematikanya yaitu yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan. Yang di surat LKPD ini tempat dan tanggal pembuatan ada Jakarta 20 Oktober 2023. Yang kedua ada lampiran dan lembar. Yang surat LKPD ini terdapat 5 berkas lembaran dan 5 berkas dan lamaran pekerjaan. Yang ketiga ada nama dan alamat tujuan surat. Terdapat pimpinan CV Maju Sejahtera Jalan Raya Asri nomor 88 Jakarta. Yang keempat ada salam pembuka. Salam pembukanya yaitu dengan hormat. Yang kelima ada alinea pembukaan. Alinea pembuka yaitu informasi CV Maju Sejahtera membuka lowongan karyawan. Yang keenam
Yang keenam ada isi. Yang pertama itu ada identitas pelamar. Yang kedua ada tujuan surat pelamaran. Yang ketiga yaitu tujuan pelamaran, yaitu tujuan untuk melamar pekerjaan di CV Maju Sejahtera. Dan yang ketiga ada pun lampiran. Jadi yang ketujuh ada penutup. Penutupnya yaitu demikian surat lamaran ini kami buat. Yang ke-8 ada salam penutup, yaitu dengan hormat saya. Yang ke-9 ada tanda tangan dan nama terang, yaitu Alicia Berlati dan tanda tangan. Tepuk tangan dulu ya. Memberikan pendapatnya mengenai isi dan juga sistematika yang ada dalam LKPD setelah lamaran pekerjaan. Nah, setelah ini sudah menyampaikan hasilnya, mungkin ada pendapat dari kelompok lain di silakan. Mungkin ada hal yang berbeda yang ingin disampaikan dari kelompok ini. Tadi katanya ada dalam teksnya ada kesalahan penulisan. Ya. Ada tulisan apa? Di bagian nama dan alat alamat penerima. Nah, tulisan apa yang salah di sana? Oke, untuk penulisan jalan itu biasanya tidak boleh disingkat. Namun di LKPD di surat lamaran itu contohnya disingkat. Perlu diingat nanti saat kalian membuat sebuah surat lamaran pekerjaan untuk jalan, alamat, jalan tidak disingkat, langsung ditulis jalan. Sudah dimengerti anak? Sudah. Oke, ada lagi tambahan? Ya, sininya kenapa? Kan dia alamat dirinya. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Ini ya. Mungkin ada tambahan dari topik. Menanggapi? Ada juga Bu, sedikit. Ini kesalahan dari singkat LKPD. Tanggal dunia, tanggal lahir. Oh iya. Identitas yang membuat. Ya, identitas di pekerjaan itu kurang nama dan tanggal lahir. Alamatnya ya, jadi perlu ditambahkan juga. Itu harus dilengkapi dari nama, tempat, pendidikan. Ada lagi? Saya kira sudah ada. Sudah pas, sudah cukup. Ya. Yang lain? Tidak ada tanggapan? Sudah ada. Mas. Bisa tadi ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Pak Ustadi. Oh, bisa. Baik, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Hari pertama sudah mengetahui bagaimana terkait isi pekerjaan maupun sistematika dari mungkin ada yang mau evaluasi terkait pembelajaran hari ini, mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan ketika belajar hari ini. Nanti satu orang perwakilan. Saya Ya, silakan. gimana? Jadi Berdiri boleh? Berdiri. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan pengalaman dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu pesan saya gerakan tangan. Ini Wak, happy, seru karena pula biasanya berbahasa Indonesia kan dua yang ini itu tidak membosankan. Yang kedua, saya jadi tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan dari sistematikanya dan Jadi ada hal baru yang Hal baru yang saya dapatkan ya, dapatkan. dan juga sangat bermanfaat bagi kalian. ya. Ada lagi? Lagi satu orang mungkin. Ada lagi kayaknya. Ayo.
kesadaran diri. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lakukan kepada Sakti. Om Sakti, Sakti, Sakti. Om Swastiastu. Ya, kembali lagi dengan saya Ika dan Juli Artawan SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng Bali. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tapi saya kembali ditemani oleh Bu Gusti Ayu Pradjani. Selamat siang Bu Gusti. Selamat siang Pak Juni. Ya, sebelumnya saya sudah mengobservasi Ibu kelas ya pada waktu itu. Ya, sekarang waktunya kita sudah sampai di pasca observasi ya Bu Gusti ya. Ya, adapun tujuan daripada pasca observasi ini adalah ingin bersama-sama kita mengevaluasi proses pembelajaran yang sejauh ini sudah Bu Gusti lakukan. Ya. Nah, sekarang sebelum saya lanjut, mungkin saya menanyakan perasaan dulu. Bagaimana perasaan Bu Gusti ketika saya melakukan observasi kelas? Silakan Bu Gusti. Baik, terima kasih Pak Juni ya. Ya. Tentunya ya saat saya pertama kali diobservasi oleh Pak Juni itu di awal pasti ada rasa tegang sedikit. Namun seiring berjalannya waktu, apalagi didukung juga oleh siswa, itu jadi proses pembelajaran di kelas itu jadi lebih menyenangkan, lebih aktif, dan juga siswa gembira dalam melaksanakan kegiatan yang ada di kelas. Saya sampaikan juga ya. Mungkin itu saja, karena dukungan dari siswa juga jadi lebih bagus ya kegiatan pembelajarannya. Oke, ya benar ya Bu Gusti ya. Sebenarnya di awal itu saya melihat Ibu agak grogi waktu itu, tetapi setelah semakin berjalan waktu didukung oleh siswa, semakin ke belakang semakin lancar dan semakin bagus saya lihat Bu Gusti ya. Jadi itu perasaannya ternyata Bu ya. Iya, oke, selanjutnya nih Bu Gusti mengenai pertanyaan yang kedua. Nah, bisa diceritakan kembali tidak Bu Gusti ya mengenai area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan di kelas selama ini? Ya, silakan. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Pak ya, terkait area pengembangan yang sudah saya lakukan di kelas itu ada 3. Itu yang pertama ada mengenai kesadaran diri, ada manajemen diri, dan juga ada kesadaran sosial. Nah, untuk kesadaran diri ini saya minta kepada siswa untuk menyampaikan bagaimana perasaannya sebelum mereka mulai pembelajaran. Dan juga setelah itu saya meminta kepada siswa untuk melaksanakan teknik stop. Ini yang berkaitan dengan manajemen diri ya Bapak ya. Teknik stop dengan siswa saya minta untuk duduk dengan nyaman dan juga relax selama 3 menit di kelas gitu. Dan yang terakhir ada kesadaran sosial. Saya minta kepada siswa untuk mencari kelompoknya masing-masing, hasil pembuatan LKPD ya, diskusi itu juga termasuk ke dalam kesadaran sosial. Oke, ya bagus ya. Selanjutnya mungkin ini menurut Ibu ya, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah menurut Ibu sudah berhasil atau belum? Menurut saya sudah berhasil Pak Juni ya, karena siswa di kelas juga sudah mampu menyampaikan perasaannya mengenai kesadaran sosial itu, sudah mampu menyampaikan perasaannya. Terus siswa juga mau untuk diajak berteknik stop ya di kelas pembelajaran berlangsung, rileks dan nyaman duduk selama 3 menit, dan juga harapan untuk kedepannya mungkin bisa dimaksimalkan lagi terkait area pengembangan ini, karena sangat bagus sekali juga Pak Juni. Oke ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya yang bagus ya? Iya. Ya, jadi apa yang Bu Gusti bilang itu sudah benar sekali. Saya di kelas sudah melihat dengan nyata Bu Gusti sudah mengajak siswa untuk membuat kesadaran diri dengan menanyakan perasaannya waktu itu ya, terkait dengan perasaan siswa di awal pembelajaran. Kemudian di tengah-tengah saya lihat Ibu mengajak siswa sudah melakukan teknik stop 3
kurang lebih 3 menit ya waktu itu ya. Dan saya juga lihat ibu mengajak siswa untuk membentuk kelompok. Nah ini sebagai bentuk kesadaran sosialnya. Sama yang terakhir, saya lihat juga ibu mengembangkan KSE, itu loh Bu, KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, karena ibu sudah mengajak siswa untuk melakukan refleksi dan membuat kesimpulan. Itu ya Bu ya, sudah bagus sekali ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, kira-kira menurut ibu apa nih kekurangan atau kendala yang selama ini yang pada saat pembelajaran yang dilakukan itu hadapi di kelas itu? Sebenarnya tidak ada kendala yang berarti ya Iya. Pak Juni ya, karena siswa yang saya gunakan observasi juga Iya, lumayan baik, baik ya. juga siswanya. Jadi mungkin kendalanya cukup di siswa yang mengantuk saja mungkin Pak ya. Siswanya mengantuk ya. Jadi kurang fokus saat Kurang pemberian fokus materi. beberapa ya. Ada beberapa saja. Oke, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi kok siswa kurang fokus? Menurut Bu Gusti kira-kira kenapa itu? Yang mungkin kenapa siswa kurang fokus karena saya mengambil di jam siang. Di jam Ya. siang ya, oke. Nah, jadi ada siswa kurang fokus karena jam siang, jadi wajar lah ada beberapa seperti itu ya. Nah kemudian nih kalau kita berpikir ke depannya Bu Gusti ya, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bu Gusti lagi kembangkan dalam proses pembelajaran untuk ke depannya ini? Mungkin area pengembangan yang akan saya maksimalkan Ya, ya mantapkan untuk lagi. mantapkan lagi itu mungkin di teknik stok dan juga Teknik mungkin stok. saya akan mengambil area pengembangan mengenai aktivitas interaktif Pak ya. Oke, berarti ada hal yang baru saya Ya, dengar ini ya, yang ada baru. aktivitas interaktif. Iya. Jadi ada memaksimalkan teleskop. Nanti saran saya juga semakin apa namanya ke depan tuh harus tetap lakukan itu Ibu ya. Tadi sudah bagus sekali itu. Tadi saya juga dengar ada aktivitas interaktif. Itu ya Bu ya tentang ini. Oke, selanjutnya nih dari kedua area pengembangan itu kira-kira kapan nih Bu Gusti mau play action lagi gitu, lakukan lagi di kelas gitu. Baik, mungkin ya mungkin bisa saya action lagi di mulai minggu depan Pak Juni ya saya kayak mengajar di kelas. Jadi lebih cepat lebih baik ini ya gitu ya, betul sekali. Jadi ada dua itu yang ingin Ibu lakukan lagi di mulai minggu depan. Oke Bu, ternyata perbincangan kita di pasca observasi ini sudah sampai di sini saja ya gitu. Jadi sudah kita berdiskusi. Nah, kira-kira apa yang Bu Gusti dapatkan dari diskusi kita kali ini nih? Kalau Ibu mesti merefleksi. Ya banyak sekali ya. Jadi untuk perasaan saya saat setelah diobservasi Iya, oleh Pak betul. Juni terus terkait area pengembangan yang sudah saya terapkan siswa apakah sudah berhasil atau belum, mengenai mengapa siswa ya kurang fokus di kelas dan lain sebagainya, dan juga terkait area pengembangan apa yang saya akan maksimalkan untuk kedepannya yang sudah saya dapatkan dari proses kita berbincang tadi ya. Iya Pak betul Juni. betul ya. Saya juga saling sharing jadinya ya. Saya sebagai observer bukan artinya saya serba bisa, tetapi saya juga mendapatkan ilmu yang baru dari Bu Gusti gitu ya, cara mengajar yang baru. Saya juga senang ya bisa dapat sharing pengalaman dari Pak Juni. Ya, ya. Jadi cukup sekian dulu ya Bu Gusti ya untuk hari ini. Saya sudah gak sabar juga mendengarkan kabar berikutnya dari Bu Gusti tentang area pengembangan yang tadi sudah direncanakan. Nanti kalau sudah ada waktu kita berbincang-bincang kembali Bu ya untuk berbagi praktek kita di kelas terkait dengan area pengembangan yang sudah diperhatikan. Terima kasih Bu Gusti. Sama